Gini, gak semua orang atau gak semua anak laki-laki atau perempuan remaja intinya ya dibolehin pacaran sama orang tuanya, dan gak bisa terang-terangan seperti itu. Seperti ketika kita atau perumpamannya gua nih, contohnya gua punya pacar tapi gua gak berani nunjukin ke orang tua gua, dan ya karena orang tua gua belum bisa nerima. Dan menurut lu pribadi, gimana sih cara ngambil hati orang tua biar diizinin? Ya, kita lihat dulu ya. Lu lihat dulu dari orang tua lu, dia nggak ngizinin lu dari hal apa dulu, apa dia nggak setuju karena ceweknya kelihatannya sikapnya kurang bagus ataupun kurang cocok buat lu, ataupun emang Oh, oke. lu harus punya tanggung jawab seperti apa dulu buat cewek lu. Itu biasanya dari orang tua lu ngelarang lu pacaran dari hal apa gitu. Tapi kadang pihak orang tua atau orang tuanya tersebut mengizinkan, kadang ya seperti orang tua mengizinkan si anaknya buat pacaran tapi dengan alasan harus memiliki pekerjaan dulu. Jadi perumpamaannya pacaran dia tuh gak boleh ngelibatin orang tua seperti itu. Oh, jadi intinya apa yang dia keluarin kayak katakanlah modal ya, Ya seperti itu modal. kayak pengeluaran buat ceweknya, kayak ngajak jalan, mungkin ya ngajak jalan itu harus duit dia sendiri, jadi enggak dari orang tua. Ya menurut gua sih ini bagus ya diterapkan ke anaknya gitu. Lu bertanggung jawab nantinya kan, kalau misalnya udah jadi suami atau nikah nanti kan lu harus yang ngebiayain istri lu dan anak-anak lu, itu yang kerja lu sendiri. Oke. Menurut gua sih ini pacaran yang diterapin seperti ini itu buat pelajaran sebelum nantinya lu ke hubungan yang lebih serius lagi. Dan menurut lu pacaran seperti apa sih yang normal? Apalagi di masa kayak gini. Karena kebanyakan kan anak remaja sekarang, mohon maaf ya, agak sedikit melenceng seperti itu. Ya, melewati batas mungkin ya. Ya, seperti itu. Ya, menurut gua juga sih sama ya. Pacaran zaman sekarang ini melewati batas. Kalau dulu pacaran itu bikin pikiran dewasa, tapi kalau sekarang kayak ngelakuin adegan dewasa ya. Dan mirisnya, aduh ini miris sekali ya. Ya bahkan yang ngelakuin ini bukan hanya orang-orang dewasa ataupun remaja aja, tapi juga ada kadang kan bocil-bocil SD juga sekarang udah Oh, pada punya cewek ya, pacaran kayak gitu. ekstrim. Bahkan gue juga sampai tepuk jidat gitu kalau lihat mereka bahkan udah bisa bawa motor masing-masing dan berduaan gitu. Hmm. Yang miris aja gitu bisa ngelakuin hal-hal yang belum dibolehin lah. Jadi menurut gue pacaran itu harusnya yang wajar-wajar aja ya, yang wajar-wajar aja, jangan sampai melewati batas. Kalau lu udah pengen gitu ya, titik dua, nah lu nikah gitu, jangan sampai ngerusak cewek lu. Intinya lu harus ngejaga cewek lu, karena mau kayak gimana pun cewek, serusak apapun cewek, kalau misalnya dia udah terjadi seperti itu ya, katakanlah udah rusak, yaitu tergantung dari cowoknya sebenarnya, karena cowok itu adalah pemimpin. Jadi siapapun yang salah di antara mereka, ya paling salah adalah cowoknya menurut gua sih gitu. Pacaran yang baik itu pacaran yang seperti apa sih? Apa pacaran dengan seperti ketika kita ngajak pacar kita main, kita kasih makan, atau ketika kita ngejemput si pacar kita harus datang ke rumah atau di luar rumah? Ya menurut gua sih tergantung ya, pacaran ini baik atau enggak itu tergantung kita menjalankannya ya. Nah kalau soal baik, kita mungkin katakanlah kalau jemput cewek depan gang ya. Oh, Nah menurut gua panggang. sih bagus nih, bagus ke rumahnya ya, ke rumah orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa kan orang tua juga dia percaya ya orangnya seperti apa, nanti ditanya-tanya orang mana kan, umurnya berapa, udah punya kerjaan atau Oh iya belum. iya. Jadi orang tua si ceweknya juga dia nggak terlalu ragu-ragu dan cemas kalau anaknya diajak main ataupun kenalan sama cowok itu, gitu aja sih. Lebih Jadi bagus lebih aja percaya ya si orang tua tersebut ya. ya, jadi lebih bagus aja kelihatannya sama Hmm. orang tua penilaiannya, dan juga dari tetangga nggak bikin omongan-omongan gosip-gosip yang aneh-aneh. Intinya seperti lakukan ceweknya itu baguslah datang ke rumah itu, namanya
kelihatannya nilainya adalah cowok baik-baik. Menarik nih, satu lagi pertanyaan yang mungkin menurut gua pribadi menarik. Jadi kayak gini, perumpamaannya ketika lu kan hubungan udah lumayan lama juga ya, dan lu pun udah sama-sama dewasa dan bisa dibilang siap. Di sisi lain ketika lu datang ke rumah si cewek lu, silaturahmi dan direspon baik, terus ngobrol, dan di sisi lain kedua orang tua si perempuan itu melontarkan pertanyaan yang ngajak lu dan anaknya supaya bener-bener bisa nunjukin keseriusan lu dalam artian merit. Nah, di sisi lain ketika lu perumpamannya gak bisa nyanggupin dan malah dilontarin ke orang lain, maksudnya ada orang yang lebih siap dari lu, lu harus gimana dan apa penjelasan lu? Ya, yang akan gue lakuin ya pasti ya ngejawab pertanyaan tersebut, dan gue akan bilang sama orang tuanya kalau gue benar-benar serius sama dia dan saat ini masih berusaha ya, karena untuk ngumpulin uang ataupun modal kesiapan dalam bentuk dana ya, dan dengan hasil kerja sendiri itu tidak mudah dan butuh waktu. Bukan berarti gua enggak langsung ngelamar dia, itu bukan berarti gua enggak serius sama dia, tapi kalau memang orang tuanya udah pengen ngejodohin sama orang lain, kalau gua enggak bisa memenuhi dengan batas waktu yang tertentu, ya mau gimana lagi, mungkin harus kayak gitu jalannya ya. Dan kalau misalnya itu terjadi, lu bisa nerima? Gue juga gak tahu sih, kalau dari hati mungkin gak bisa nerima ya. Gue juga akan pasrahkan juga sama cewek gue, gimana respon dia. Kalau menurut gue sih seharusnya soal perasaan ataupun soal jodoh itu yang nentuin anaknya, karena yang ngejalanin hubungan sih anaknya bukan orang tuanya. Itu tergantung dari mereka masing-masing sih menurut gue. Tapi kalau memang itu nggak bisa dipaksakan ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalkan si orang tua ngasih keringanan ke lu, perumpamaannya ketika lu belum bisa nyanggupin di tanggal sekian, dan dari pihak keluarga perempuan perumpamaannya ngasih lu tempo, bagaimana tuh? Ya pasti gue akan bekerja lebih keras lagi ya, berusaha lebih keras lagi, soalnya gue cinta banget sama dia. Kalau misalnya gue nggak berhasil dalam waktu yang udah ditentukan, ya gimana lagi. Tapi intinya sih gue akan mencoba terus berusaha. Intinya gak ada usaha yang mengecewakan ya, seperti itu mungkin ya. Ya, jadi kalau misalnya mau gagal ataupun berhasil, kalau kita udah usaha ya nggak penasaran lagi. Pokoknya gue udah berusaha, kalau memang itu hasilnya nggak ada ya nggak apa-apa, gue ikhlas aja sih. Oh, jadi seperti itu mungkin. Sedikit banyaknya kita belajar bahwa yang namanya keberhasilan itu tidak luput jauh dari usaha, seperti itu ya. Oke, sesi tanya gua kayaknya cukup sampai sini, dan lu berhak buat pegang ini lagi. Ya udah deh, mungkin gua udah nanya, lu udah nanya ke gua juga. Mungkin video ini kita close aja sampai di sini ya. Jadi buat kalian yang mau gua bikin konten apa atau pembahasan apa dan pengen ngehadirin siapa ataupun pengen nanya dia selanjutnya seperti apa, mungkin kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys. Thank you buat kalian sudah menonton video ini, apalagi buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.